berseri, senyum manis terpancar. Dokter ramah merawat, gigi sehat bersinar. Dengan cinta bekerja, rasa takut hilanglah. Perawatan maksimal, hati jadi tenanglah. Maesa, dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa, dental cinta kita. Klinik modern pasti, edukasi tiada henti. Perawatan sempurna, hati puas nomor satu. Mari datangkan padaku, Maesa Dental Masaku. Gigi sehat senyummu, percayakan kami selalu. Maesa, dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa, dental cinta kita. Gigi palsu permanen bridge, hilangnya 1, bayarnya 3. Kenapa? Ini paling banyak banget pertanyaan yang aku dapetin dari para pasien. Jadi teman-teman, kehilangan 1 gigi itu butuh penyangga kanan kirinya untuk pegangan si gigi yang hilang. Makanya disebut dengan gigi palsu permanen bridge atau jembatan. Kalau kalian pengen itu 1 aja yang dibayar, itu kalian namanya implan. Berikut perbedaannya antara implan dan juga bridge. Sekarang sesuaikan dengan biaya kalian, karena implan itu biayanya cukup lebih mahal daripada bridge. Dan bridge kekurangannya adalah seperti yang kalian tanyakan tadi, gigi kanan kirinya dijadikan penyangga jadi dibayar juga. Hilang 1, bayarnya 3. Nah, sesuaikan aja dengan budget kalian dan keperluan kasus kalian ya. Maesa Dental, always classy and caring. Kata siapa ke dokter gigi bikin batal puasa? Sini aku jelasin. Jadi, perawatan yang masih aman dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah pembersihan karang gigi, penambalan, pembuatan gigi tiruan. Fatwa MUI sudah menyatakan bahwa pencabutan gigi itu tidak membatalkan puasa. Namun, kami sarankan kalau misalnya teman-teman melakukan pencabutan gigi bisa dilakukan setelah berbuka puasa, karena harus makan dulu ya sebelum cabut gigi. Jadi, kalau punya keluhan gigi, jangan nunggu sampai ada saudara. Aku tunggu ya di Maesa Dental. Maesa Dental, always classy and caring. Ini sebelum perawatan dan ini setelah. Bagus banget kan? Kayak beda orang gak sih? Nah, jadi jujur banyak banget nih pasien itu gak mau ke dokter gigi, gak hanya karena budget, waktu, atau apapun, tapi karena malu gak mau dilihat sama dokter giginya kasus giginya. Padahal dokter gigi itu solusi loh untuk bisa ngerawat gigi kamu. Jadi gak perlu malu. Nah, seperti kasus ini, giginya itu udah lama banget bikin gak pede, gak nyaman. Bahkan kalau makan tuh ada yang goyang-goyang giginya, yang pasti sakit ya kan. Nah, akhirnya pasien memilih untuk dirawat sama dokter aku, dilakukan crown dan juga bridge. Lihat hasilnya. Kayak beda orang ya kan? Bagus banget, bukan hanya kembali lagi estetiknya, tapi juga kesehatannya. Siapa yang mau kayak gini juga? Share di kolom komentar yuk. Yo, Maesa Dental, let's go. Let's go. Cahaya pagi berseri, senyum manis terpancar. Dokter ramah merawat, gigi sehat bersinar. Dengan cinta bekerja, rasa takut hilanglah. Perawatan maksimal, hati jadi tenanglah. Maesa Dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa Dental cinta kita. Klinik modern. Kata siapa ke dokter gigi bikin batal puasa? Sini aku jelasin. Jadi, perawatan yang masih aman dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah pembersihan karang gigi, penambalan, pembuatan gigi tiruan. Fatwa MUI sudah menyatakan bahwa pencabutan gigi itu tidak membatalkan puasa. Namun, kami sarankan kalau misalnya teman-teman melakukan pencabutan gigi bisa dilakukan setelah berbuka puasa, karena harus makan dulu ya sebelum cabut gigi. Jadi, kalau punya keluhan gigi, jangan nunggu sampai ada saudara. Aku tunggu ya di Maesa Dental. Maesa Dental, always classy and caring. Hai, balik lagi sama aku Dokter Gigi Maesa. Hari ini aku mau ngejelasin tentang kasus pasienku ini. Ini kasus yang paling banyak di
rasakan oleh pasien-pasien dialami, yaitu kehilangan gigi geraham tengah kayak gini nih. Nah, kehilangan gigi geraham tengah ini memang kadang-kadang merasa wajar dan biasa aja, akhirnya dilupakan, didiemin aja. Padahal tau gak sih, kalau kalian lama-kelamaan didiemin kasus kayak gini, gigi depan kalian bahkan jadi berjarak karena gigi akan bergerak ke arah space yang ada. Selain itu, gigi kanan kiri kalian akan turun, miring, tiduran, dan makan semakin parah lagi. Kalau untuk cewek-cewek, perhatiin muka kalian. Kalau muka kalian cabi sebelah, yang sebelahnya kempot, itu artinya kalian punya gigi ompong yang tidak diisi oleh gigi palsu. Nah, lanjut aku mau menjelasin mengenai prosedur nih pembuatan gigi palsu permanen bridge. Jadi proses pembuatannya, yang pertama kali pertemuan akan diasah gigi kanan kirinya. Sayang banget gak sih dok mengasah gigi permanen yang normal? Bener banget, dokter juga sayang banget untuk ngasah itu. Tapi pengorbanan yang sangat berarti teman-teman. Nah, kalau kalian tidak mau pakai implan, gak mau pakai lepasan, yo WSIK aja. Sini itu bener-bener ya, dikecilinnya tidak sekecil yang kalian bayangkan. Nih kayak gini nih, dikecilin kayak gini, masih ada kan giginya. Selanjutnya 7-10 hari akan dibuat di lab. Setelah itu kalian datang kembali, dilakukan nih pemasangan. Pemasangan menggunakan lem permanen tanpa lepas pasang. Jadi udah permanen ini tuh. Nah, setelah dipasang, Masya Allah, lihat hasilnya. Yo, let's up the town, let's go. Let's go. Cahaya pagi berseri, senyum manis terpancar. Dokter ramah merawat, gigi sehat bersinar. Dengan cinta bekerja, rasa takut hilanglah. Perawatan maksimal, hati jadi tenanglah. Maesa, dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa, dental cinta kita. Klinik modern pasti, edukasi tiada henti, perawatan sempurna, hati puas nomor satu. Mari datang tanpa ragu, Maesa Dental Masaku. Gigi sehat senyummu, percayakan kami selalu. Maesa dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa dental cinta kita. Klinik modern pasti, edukasi tiada henti, perawatan sempurna, hati puas nomor satu. Mari datang tanpa ragu, Maesa Dental Masaku. Gigi sehat senyummu, percayakan kami selalu. Maesa Dental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa Dental cinta kita. Yo, let's up the town, let's go. Let's go. Cahaya pagi berseri, senyum manis terpancar. Dokter ramah merawat, gigi sehat bersinar. Dengan cinta bekerja, rasa takut hilanglah. Perawatan maksimal, hati jadi tenanglah. Maesa dental ceria. Hai, balik lagi sama aku Dr. Gigi Maesa. Hari ini aku mau ngejelasin kasus ini nih. Kalian lihat, ini kasus sepele, tapi sebenarnya kalian nggak bisa remehin. Karena inilah penyebab dari bau mulut, penyebab dari gigi kalian mudah berlubang, keropos, goyang, gusi mudah berdarah, dan banyak hal lagi yang bisa membahayakan kondisi gigi dan mulut kalian. Yang pasti nggak nyaman. Bukan cuma kondisi di gigi dan mulut, tapi juga dompet kalian. Ya nggak sih? Semakin berat perawatan akan semakin mahal biayanya. Nah, ini disebut dengan karang gigi, teman-teman. Ini bagian belakang. Biasanya karang gigi itu menempel pada gigi bagian belakang dulu, baru dia maju ke bagian depan. Kalau kalian udah melihat ada karang gigi
gigi, tetangga, saudara, kakak, ibu, nenek, suami itu udah sampai keluar dari gigi, lapisan luar atau permukaan luar gigi, artinya udah parah banget. Dan itu udah pasti bau mulut udah. Kan yang bisa kalian lakukan adalah scaling atau pembersihan karang gigi. Ini perawatan cepet banget, kurang dari 60 menit kalian udah bisa bebas dari karang gigi, penyebab dari bau mulut, dan banyak penyakit lainnya. Jadi tinggal kalian lakukan scaling. Lalu apa sih yang dirasain? Kadang-kadang pasien nggak mau scaling karena takut ngilu dan lain-lain. Makanya pilih dokter yang bagus, klinik yang bagus, dengan alat yang bagus, yang pastinya itu akan sangat mempengaruhi ngilu atau tidaknya, sakit atau tidaknya dalam perawatan. Tentunya di Maesa Dental semua alat, dokter, semuanya. Kata siapa ke dokter gigi bikin batal puasa? Sini aku jelasin. Jadi, perawatan yang masih aman dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah pembersihan karang gigi, penambalan, pembuatan gigi tiruan. Fatwa MUI sudah menyatakan bahwa pencabutan gigi itu tidak membatalkan puasa. Namun, kami sarankan kalau misalnya teman-teman melakukan pencabutan gigi bisa dilakukan setelah berbuka puasa, karena harus makan dulu ya sebelum cabut gigi. Jadi, kalau punya keluhan gigi, jangan nunggu sampai ada saudara. Aku tunggu ya di Maesa Dental. Maesa Dental, always classy and caring. Hai, aku mau menjelaskan yang masih suka bertanya sama aku perbedaan antara implan dan bridge. Anggaplah ini gigi yang hilang ya kan, ompong ya. Ini giginya hilang nih, anggap nih ompong. Kalau bridge, gigi kanan kirinya ini harus masih ada dan kuat. Kalaupun berlubang gak masalah, kalau lubangnya dalam harus dirawat syaraf dulu. Lalu dikecilin giginya, lihat nggak? Dikecilin kan giginya, tuh normalnya giginya tuh kayak gini. Nih normalnya nih. Ini normal, dikecilin segitu. Untuk apa? Untuk kita buat bridge. Bridge ini gigi yang satunya nggak ada lubangnya, yang kanan kirinya ada lubang supaya bisa masuk. Jeng. Udah deh, ini sesuai dengan anatomi, ini ketutup gusi ya kan, nggak akan ada celah, makanan nggak bisa masuk, dan ini bisa tahan lama dan juga bisa dipakai makan normal kayak gigi kamu biasanya. Nah sekarang kita ngebahas mengenai implan ya. Jadi perbedaannya, tentunya implan itu berdiri sendiri tanpa harus kanan kirinya diasah, itu kelebihannya. Lalu implan itu dimasukkan menggantikan posisi akar yang hilang. Nih seperti ini, bahannya titanium yang pastinya aman di dalam tubuh. Tenang teman-teman, ada ratusan juta orang yang merawat gigi dengan menggunakan implan setiap harinya di seluruh dunia. Jadi jangan khawatir karena bahannya pastinya aman buat tubuh kamu. Terus dia akan masuk nih ya kan, menggantikan akar gigi. Nah si jaringan sekitar, ada tulang, ada gusi, akan beradaptasi. Makanya ditunggu kurang lebih 1 bulan setelah pemasangan pinnya. Lalu yang kedua, kedatangan kedua itu dilakukan pemasangan abutmentnya nih. Setelah ini udah dipasang, dibiarkan beradaptasi lagi, akan ditunggu sampai dengan tidak ada reaksi alergi atau apapun. Setelah itu baru dilakukan pencetakan untuk kita membuat crownnya. Lalu dipasang deh, udah deh gigi ompong kamu udah keisi dengan implan. Sebenarnya implan ini ideal banget buat kasus gigi yang ompong, tapi memang biayanya cukup lebih mahal dibandingkan dengan bridge dan waktunya. Karena implan kurang lebih tadi aku bilang 3 bulan, kalau bridge 2 kali pertemuan kurang lebih 2-4 minggu itu udah bisa selesai. Sekarang tentukan pilihan kamu, sesuaikan dengan budget dan juga waktu. Fiber bridge, apa tuh dok? Pasti banyak yang belum tahu nih. Aku kasih info terbaru nih, karena aku jarang nih jelasin. Jadi fiber bridge ini adalah gigi palsu sementara untuk kalian yang punya kasus gigi depannya ompong, tapi mungkin gigi kanan kirinya belum bisa dijadikan penyangga untuk permanen bridge karena masih goyang, atau kalian terbatas oleh biaya. Jadi sambil ngumpulin kalian bisa pakai fiber bridge ini. Karena fiber bridge ini bahannya komposit sehingga rentan sekali dia lepas ataupun copot. Jadi benar-benar nggak boleh kena tekanan berat ya. Nah fiber bridge ini bisa dilakukan 1 kali pertemuan saat itu juga, seperti contoh kasus ini yang dikerjain sama dokter gigi aku di Maesa Dental. Lihat di hasilnya, bagus kan? Before-nya ompong, after-nya pulangnya udah bagus lagi deh giginya. Nah ini ditahan oleh fiber splinting di belakang giginya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Share di kolom komentar ya. Yo, Maesa Dental, let's go. Let's go. Cahaya pagi berseri, senyum manis terpancar. Dokter ramah merawat, gigi sehat bersinar. Dengan
Dengan cinta bekerja, rasa takut hilanglah. Perawatan maksimal, hati jadi tenanglah. Maesa, kental ceria, senyum indah tiap kita, bawa bahagia nyata. Maesa, kental cinta kita. Klinik modern pasti, edukasi tiada henti.